Baik, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Waridi dengan nomor Indo Mahasiswa 858406931. Dan pada pertemuan untuk kegiatan praktikum yang kedua ini, kita akan melakukan kegiatan dengan mengambil judul yaitu rangkaian listrik, seri, dan paralel. Dan sebelum kita melaksanakan kegiatan praktikum, ada baiknya kami sampaikan untuk tujuan percobaan dari kegiatan praktikum ini adalah pertama menjelaskan konsep dasar kelistrikan, ya, khusus mengenai rangkaian listrik sederhana. Yang kedua adalah menunjukkan perbedaan antara rangkaian seri dan paralel melalui suatu percobaan. Yang ketiga, menumbuhkan keterampilan, ya, terutama dalam diri mahasiswa sendiri dan untuk dapat nanti diterapkan di anak murid, anak didik kita dalam merancang dan merakit rangkaian listrik. Serta yang keempat yaitu mengembangkan sikap ilmiah seperti teliti, tekun, dan bekerja sama. Baik, selanjutnya adapun alat dan bahan yang akan kita persiapkan nantinya dalam kegiatan percobaan ini. Yang pertama nanti yaitu kita menggunakan baterai 2 buah, ya, baterai ukuran 2A atau nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua nanti kabel penghantar, ya, secukupnya. Dan yang ketiga nanti kita akan menggunakan alat yaitu saklar kecil, ya, atau opsional. Yang keempat nanti ada bola lampu kecil, ya, 2 buah, mungkin nanti dengan ukuran 1,5 volt atau 3 volt. Berikutnya nanti adalah tempat duduk lampu atau capiting, ya, jika ada. Selanjutnya isolasi, gunting atau cutter, papan atau kertas nanti yang kita gunakan untuk tempat merangkai listrik. Selanjutnya klip atau penjepit. Ini beberapa bahan dan alat yang nanti kita akan pergunakan dalam kegiatan praktikum. Selanjutnya adalah landasan teori dari kegiatan ini adalah listrik merupakan salah satu bagian penting dalam ilmu fisika atau IPA yang mempelajari gejala-gejala listrik serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi salah satu konsep dasar kelistrikan adalah arus listrik, yaitu aliran muatan listrik atau muatan elektron melalui penghantar seperti kawat tembaga, ya. Arus listrik hanya dapat mengalir jika terdapat sumber energi listrik seperti baterai dan rangkaiannya itu tertutup. Terdapat 2 jenis, ya, rangkaian listrik. Yang pertama rangkaian seri, di mana komponen-komponen seperti lampu disusun berurutan dalam satu jalur. Jika salah satu komponen dilepas atau rusak, maka seluruh rangkaian tidak akan dapat berfungsi. Selanjutnya yaitu ada rangkaian paralel, di mana komponen disusun dalam jalur-jalur yang terpisah. Jika salah satu komponen dilepas atau rusak, komponen lainnya itu akan tetap berfungsi. Jadi dalam pembelajaran IPA SD ini, konsep kelistrikan diperkenalkan melalui eksperimen sederhana agar siswa memahami hubungan antara komponen listrik dan fungsi-fungsi dari masing-masing, seperti sumber energi yaitu baterai, ya, ada beban yaitu lampu kita gunakan, serta penghubung yaitu berupa kabel. Dalam rangkaian atau dalam merakit rangkaian sederhana, nanti kita akan mengamati secara langsung bagaimana listrik mengalir dan bagaimana perubahan dalam rangkaian mempengaruhi nyala lampu tersebut. Baik, untuk itu kita langsung saja untuk kegiatan praktikumnya. Baik, bismillah. Untuk langkah-langkah percobaannya, pada kesempatan ini kami sudah menyusun rangkaian listrik seri dengan bahan dan alat yang sudah kami siapkan sebelumnya. Yang pertama mungkin bisa kami tunjukkan, ya, 2 buah baterai yang kami susun sedemikian rupa. Terus ada kabel penghubung, ya, kabel perantara yang sudah dirangkai.
Selanjutnya di sini ada saklar yang kita gunakan. Dan berikutnya ada bola lampu. Ini sebagai beban di sini. Dan selanjutnya untuk merakit rangkaian seri ini bisa kami jelaskan bahwa kabel dihubungkan dari kutub positif baterai ke kaki lampu yang pertama. Terus kaki lampu yang pertama disambungkan menggunakan kabel. Selanjutnya setelah rangkaian ditutup, lampu akan menyala. Untuk itu mari kita buktikan. Nah, perhatikan ya. Nah, kondisi lampu menyala. Dan jika salah satu dilepas atau saklarnya dimatikan, maka seluruh rangkaian lampu akan padam. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian seri itu saling bergantungan. Mungkin ini saja kegiatan percobaan kita dan kami ucapkan terima kasih. Dari kegiatan percobaan rangkaian seri ini, maka bisa kami simpulkan bahwa rangkaian seri itu merupakan susunan komponen listrik yang dihubungkan secara berurutan dalam satu jalur, sehingga arus listrik mengalir hanya melalui satu jalur tersebut. Jika salah satu komponen dilepas atau rusak, ya maka nanti mengakibatkan seluruh rangkaian akan terputus atau tidak berfungsi. Demikian, terima kasih. Selanjutnya, untuk merakit rangkaian paralel, di sini bisa kami jelaskan bahwa kabel yang berasal dari kutub positif baterai disambungkan ke dua jalur berbeda yang masing-masing menuju satu lampu. Kaki negatif dari kedua lampu dihubungkan kembali menjadi satu dan disambungkan ke kutub negatif baterai. Bisa kita perhatikan bahwa kedua lampu menyala secara bersamaan dan lebih terang ya dibandingkan dengan rangkaian seri yang tadi. Jika salah satu lampu dilepas atau saklarnya dimatikan, maka lampu lainnya tetap bisa menyala karena berada di jalur yang berbeda. Bisa diperhatikan dengan seksama untuk rangkaian paralel sederhana seperti ini. Baterai ya, sumber listrik, ada kabel. Ini ada dua buah lampu dengan jalur yang berbeda, di mana salah satu lampu atau jalur ini kami pasangkan saklar. Oke. Baik, kita buktikan. Ya. Bisa dilihat bahwa kondisi kedua lampu ini dalam keadaan menyala. Nah, apabila kita matikan salah satu lampu berikut dengan saklar yang ada di sini, nah
maka tidak akan mempengaruhi jalur aliran listrik yang lain, sehingga lampu yang satunya itu bisa tetap menyala. Oke, sekali lagi bisa dilihat dengan seksama. Posisinya kedua-duanya hidup atau menyala. Ketika saklarnya dimatikan, nah, maka lampu yang lainnya atau lampu yang satunya itu tetap dalam kondisi menyala. Dari kegiatan percobaan ini dapat kami simpulkan bahwa rangkaian paralel adalah susunan komponen listrik yang dihubungkan pada jalur-jalur yang terpisah, sehingga masing-masing komponen mendapatkan arus listrik itu secara bersamaan atau secara langsung. Jika salah satu komponen dilepas, maka komponen yang lain itu dapat tetap berfungsi atau menyala. Jadi lampu pada rangkaian paralel itu menyala lebih terang dibandingkan pada rangkaian seri, karena pada rangkaian paralel setiap lampu itu mendapatkan tegangan penuh dari sumber listrik. Demikian yang bisa dapat kami simpulkan dari kedua kegiatan percobaan ini. Dan terima kasih.